Yang terhormat perwakilan Universitas 17 Agustus 1945. Yang terhormat perwakilan Institut Teknologi Kalimantan. Yang terhormat perwakilan Universitas Kaltara. Yang terhormat perwakilan Universitas Borneo Tarakan. Selamat datang di channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP, yang tentunya LSP yang sudah dilisensi ya, dilisensi itu harus diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja. Jadi baik yang dikeluarkan oleh LSP P1 yang dari perguruan tinggi, dari Poltek maupun dari SMK itu sama kedudukannya dengan yang dikeluarkan oleh LSP P3. LSP P3 itu yang dibentuk oleh asosiasi gitu. Nah, untuk kualifikasi jabatan dan persyaratannya sesuai dengan pasal 28A dan 28B, maka persyaratan kompetensi tenaga kerja, persyaratan umum mengacu kepada deskripsi setiap jenjang kualifikasi pada KKNI. Ini kan di KKNI katakanlah ada level jenjang level 9, mampu menciptakan sesuatu yang baru dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau operator kelas 1 mungkin atau level 1 itu mampu mengerjakan ini dengan arahan dari orang lain atau gitu dan sebagainya, tetap mengikuti itu persyaratannya, persyaratan umumnya. Persyaratan khusus adalah sebagaimana tercantum dalam skema sertifikasi gitu. Kemudian merupakan persyaratan baik pendidikan maupun pengalaman. Jadi untuk mencapai katakanlah level 7 itu katakanlah pendidikannya S1, pengalaman berapa tahun. Kemudian untuk level 8 itu pendidikannya S2, pengalaman berapa tahun, atau S1 pengalamannya berapa tahun. Nah, itu nanti sesuai dengan skema sertifikasi dan juga jenjang yang sedang dirumuskan oleh Kementerian PUPR. Kemarin di dalam SE 03 tentang rekomendasi LSP itu sudah disampaikan, hanya masih belum komplit gitu. Jadi peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan PP 22 tahun 2020 ini yaitu membahas hal itu semua. Ini sesuatu yang agak berubah daripada peraturan sebelumnya ya. Maaf. Bapak sekalian, dalam pasal 28C ya, kita dulu sudah mengenal yang dinamakan dulu klasifikasi dari jasa konstruksi itu kan ASMET. Nah, saat ini dibagi menjadi 8, yaitu arsitek, kemudian sipil, mekanikal, elektrikalnya dikeluarkan dari jasa konstruksi ya, karena sesuai dengan diskusi kita dengan SDM, maka ini diambil oleh bidang SDM ya, elektrikal ini. Kemudian tata lingkungan, arsitektur landscape, iluminasi dan desain interior dikeluarkan dari arsitek. Jadi artinya sendiri dia. Kemudian perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada sains dan rekayasa teknik dan manajemen pelaksanaan. Jadi itu adalah klasifikasinya. Klasifikasinya bukan ASMET lagi, tetapi arsitektur, 1, 2 sipil, 3 mekanikal, 4 tata lingkungan, ke-5 arsitektur landscape, ke-6 ke-7 ke-6 perencanaan, 7 ke-8 ke-9 ke-10 ke-11 ke-12 ke-13 ke-14 ke-15 ke-16 ke-17 ke-18 ke-19 ke-20 ke-21 ke-22 ke-23 ke-24 ke-25 ke-26 ke-27 ke-28 ke-29 ke-30 ke-31 ke-32 ke-33 ke-34 ke-35 ke-36 ke-37 ke-38 ke-39 ke-40 ke-41 ke-42 ke-43 ke-44 ke-45 ke-46 ke-47 ke-48 ke-49 ke-50 ke-51 ke-52 ke-53 ke-54 ke-55 ke-56 ke-57 ke-58 ke-59 ke-60 ke-61 ke-62 ke-63 ke-64 ke-65 ke-66 ke-67 ke-68 ke-69 ke-70 ke-71 ke-72 ke-73 ke-74 ke-75 ke-76 ke-77 ke-78 ke-79 ke-80 ke-81 ke-82 ke-83 ke-84 ke-85 ke-86 ke-87 ke-88 ke-89 ke-90 ke-91 ke-92 ke-93 ke-94 ke-95 ke-96 ke-97 ke-98
perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, kemudian adalah manajemen pelaksanaan. Jadi ada 8. Kita bahas tentang kepemilikan sertifikat. Ini perlu kita sampaikan di sini. Operator itu paling banyak memiliki 5 sertifikat kompetensi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Jadi seorang operator itu boleh memiliki 5 sertifikat, tetapi yang satu mungkin di sipil, yang 2 maksudnya yang nomor 2 di arsitek gitu kan, yang di mechanical dia punya 3, berarti punya 5, atau mungkin punya satu arsitek, 1 sipil 1, kemudian di katakanlah di tata lingkungan dia punya 1, berarti punya 3 dia. Padahal boleh memiliki 5 sertifikat kompetensi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Dan kita punya klasifikasinya 8 tadi. Kemudian untuk untuk teknisi dan analis gitu, yang jenjang tengah tadi, dulunya ini masuk terampil, tapi sekarang adalah kita pisahkan teknisi dan analis, yaitu jenjangnya adalah tentunya di jenjang 4, 5, 6 ya. Itu paling banyak memiliki sertifikat kompetensi itu 5 juga, tetapi pada 2 klasifikasi yang berbeda. Jadi kalau seorang teknisi atau analis memiliki sipil, di klasifikasi sipil itu dia boleh memiliki katakanlah 2 gitu ya. 2 ya udah. Berarti sisanya adalah mungkin di arsitek 3 gitu. Yang terpenting adalah pada 2 klasifikasi yang berbeda, mau di tata lingkungan atau di arsitek dan sipil, atau mechanical dan sipil saja, atau sipil dan arsitek saja, tetapi boleh memiliki 5 totalnya. Klasifikasi untuk jabatan teknisi atau analis paling banyak untuk 5 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi yang berbeda. Nah, ini subklasifikasi ini ada di peraturan lainnya ya, di SE 03 ya tahun 2021. SE-nya SE LPJK, kita dulu ikut konsep, kemudian kita serahkan ke LPJK. Baik, untuk ahli bagaimana? Nah, ini yang kita perlu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ahli itu paling banyak memiliki 5 sertifikat kompetensi, tetapi pada 2 klasifikasi yang salah satunya merupakan manajemen pelaksanaan. Jadi kalau seorang ahli sipil gitu, 1 sipil gitu, 1 sipil boleh memiliki sipil pada subklasnya katakanlah ya, sipil gedung, sipil katakanlah jalan, kemudian sipil SDA gitu. Yang berikutnya adalah di manajemen pelaksanaan. Di manajemen pelaksanaan boleh manajemen proyek, kemudian K3 dan sebagainya. Jadi tetap totalnya 5, tetapi hanya pada 2 klasifikasi gitu. Yang salah satunya adalah manajemen pelaksanaan. Klasifikasi yang dimaksud pada angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 subklasifikasi dan 1 klasifikasi yang sama. Jadi paling banyak adalah untuk 3 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi yang sama. Klasifikasi manajemen pelaksanaan hanya boleh paling banyak 2 klasifikasi dalam 1 klasifikasi yang sama.